Assalamualaikum, berjumpa kembali di Omah Kembang Channel, di mana di sini kita akan berbagi sharing-sharing tentang tanaman hias di sekitar kita. Dan kali ini kita akan membahas rekomendasi tanaman gantung yang mungkin bisa jadi referensi untuk teman-teman semuanya yang ingin menambah koleksi tanaman hias di rumah. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya tanaman hias Adam dan Hawa, ungu ya teman-teman ya. Atau ada yang mengatakan juga namanya adalah Tradescantia sandriana. Cantik sekali namanya. Dan tanaman ini cukup mudah dalam perawatan. Yang penting gunakan media tanam yang cukup poros dan juga bisa disiram 1 hari sekali saja. Dan tanaman hias ini jika terkena sinar matahari langsung, itu akan menumbuhkan bunga yang warna ungu muda yang cukup cantik. Kemudian yang berikutnya ini adalah dari jenis Epischia. Nah, yang Epischia ini adalah daun yang berwarna hijau. Sementara untuk jenis yang lain cukup banyak. Ada yang berwarna coklat, ungu, dan masih banyak yang lainnya. Dan dia juga bisa menumbuhkan bunga yang berwarna merah. Cukup cantik ya, karena warnanya kontras dengan daunnya yang warna hijau. Tanaman ini juga cukup mudah dalam segi perawatannya. Dan untuk memperbanyak, cukup kita potong bagian tangkai daunnya dan kita bisa menancapkannya. Sangat mudah sekali. Dan sangat cantik tentunya. Ya. Kemudian yang berikutnya ini masuk dalam jenis Tradescantia juga ya teman-teman. Tapi Tradescantia apa? Aku kurang paham. Jadi mungkin kalau ada teman yang tahu bisa sertakan atau bisa sebutkan di kolom komen. Nah, yang jenis ini memiliki batang yang cukup kecil dibandingkan dengan Tradescantia sandriana yang tadi ya, yang batangnya cukup besar. Nah, ini tanaman yang bisa rimbun ya, teman-teman ya, cukup rimbun dan dia juga senang dengan sinar matahari. Nah, di situ ada nyempil sedikit yang warna ungu tua. Cantik sekali. Yang berikutnya ini dari jenis sirih-sirihan, tapi maaf gambarnya ini ya teman-teman kurang jelas karena terkena cahaya dari luar teras jadi agak memantul. Ini adalah dari jenis sirih gading. Tanaman ini bisa ditanam secara gantung, bisa juga dirambatkan menggunakan turus ya. Dan ini juga cukup mudah perawatannya, tidak memerlukan perawatan yang khusus. Kemudian yang ini juga masuk dalam jenis sirih-sirihan, yang namanya adalah sirih Brasil, di mana corak daunnya itu terdiri dari warna hijau dan juga semburat warna putih kekuningan. Dan tanaman ini jika diletakkan di bawah sinar matahari langsung, biasanya daunnya cenderung banyak berubah menjadi hijau semuanya. Nah, ini juga bisa dirambatkan menggunakan turus juga, teman-teman. Nah, yang berikutnya ini adalah tanaman air mata ibu, termasuk jenis sukulen. Tanaman ini cukup mudah juga dalam segi perawatan. Ya, yang penting media tanam poros dan tidak terlalu lembab. Karena apa? Karena tanaman ini akan mudah busuk batangnya jika media tanamnya terlalu lembab. Nah, di sebelahnya itu ada tanaman kribo, tetapi sudah cukup tua itu ya teman-teman. Jadi waktunya untuk meremajakan kembali. Nah, untuk tanaman air mata ibu ini bisa kita tanam secara gantung seperti yang sudah tadi kita bahas, tetapi juga bisa kita tempelkan atau kita gantung di tembok.
dan cukup cantik ya teman-teman. Untuk memperbanyaknya cukup mudah, tinggal kita potong atau kita pretelin saja itu cendol-cendolnya itu, kemudian bisa kita tancapkan di tanah atau di media tanam dan dia akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, itu sudah cukup rimbun ya, sudah cukup rimbun. Ya. Yang berikutnya adalah tanaman yang biasa disebut dengan tanaman dolar gantung. Kenapa disebut tanaman dolar? Ya mungkin karena bentuk daunnya yang seperti ini ya, seperti uang koin meskipun tidak sebulat uang koin juga. Nah, yang ini yang aku punya itu warnanya hijau. Ada itu kemarin aku lihat di tempat penjual bunga itu ada yang memiliki warna, ada semburat keputihannya. Jadi seperti varigata gitu. Nah, kemudian untuk yang ini masuk dalam jenis Tradescantia nano ya, di mana jenis ini memiliki 3 warna dalam daunnya, di mana dominasi warna hijau, semburat putih dan juga semburat keunguan. Dan cara memperbanyaknya, maaf belepotan, cara memperbanyaknya juga cukup mudah. Tinggal kita potong bagian tangkainya, nah di sebelah situ, dan tinggal kita tancapkan di media tanam dan dia akan tumbuh sendiri. Ya, syaratnya itu tadi, media tanam jangan terlalu kering dan juga jangan terlalu lembab. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Wassalamualaikum. Dadah.